Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, di sini ada Nurmasyito dengan tip Ganim akhir 104, lalu ada Isnaini Putri Herviana dengan tip Ganim akhir 115, lalu ada Sarah Salsa Aziza dengan tip Ganim akhir 135, lalu ada Krisna Adi Wicaksono dengan tip Ganim akhir 141, lalu ada Ahmad Asyari dengan tip Ganim akhir 174, dan yang terakhir saya sendiri Rizal Putra Satrio dengan tip Ganim akhir 243. Oke, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi dan konflik kepentingan dalam laporan keuangan. Nah, kita ketahui bahwa laporan keuangan ini merupakan hasil dari interaksi antara banyak pihak, yang di sini ada 3 pihak utama yang akan kita bahas. Nah, jadi memahami siapa mereka ini dan apa motivasi mereka adalah sebuah cara agar kita tahu mengapa standar akuntansi itu ada. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pihak yang pertama adalah mereka yang menghasilkan laporan keuangan tersebut, yakni firms atau perusahaan. Nah, jadi mereka adalah penyaji informasi atau preparer, yang dimana motivasi utama mereka adalah merefleksikan kinerja manajerial dan operasional. Namun, kita perlu tahu bahwa manajemen ini, mereka memiliki kecenderungan untuk menyajikan informasi yang sekiranya menguntungkan pihak mereka, alias perusahaan. Kemudian yang kedua adalah users atau pengguna, ya termasuk kita, pasar, investor, bank, pemerintah, dan banyak pihak lainnya. Nah, ya dia spektrumnya luas, yang dimana laporan keuangan ini adalah bagaimana mereka tahu kondisi perusahaan. Jadi, jika laporan keuangannya baik, maka pengambilan keputusan mereka pun juga semakin baik. Bagaimana investor menanam modal, bagaimana pemerintah menetapkan suatu regulasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah profesi akuntansi. Jadi kita contohkan sebagai auditor. Nah, auditor di sini sangat berperan untuk sebagai penjembatan um, pemberi suatu assurance yang memadai agar publik dapat mempercayai dan yakin terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian di mana letak konfliknya? Konflik kepentingan muncul ketika ada bentrok antara ketiga pihak tadi. Nah, ada asimetri informasi yang terjadi. Yang dimana perusahaan kan tahu persis apa yang dihasilkan, yang ditulis di dalam laporan keuangan tersebut, apa yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tersebut. Nah, di sini akan muncul suatu benturan ekspektasi, karena bisa saja terjadi adanya perbedaan ekspektasi antara publik dan apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan mungkin ingin menyembunyikan risiko tertentu untuk menjaga harga saham, ingin menjaga nama mereka di mata publik. Sementara pasar, pengguna laporan keuangan, users, mereka ingin suatu pengungkapan penuh agar bisa tahu secara spesifik bagaimana kondisi perusahaan sebenarnya. Karena eh, jika kita tidak mengelola konflik ini dengan standar yang kuat, maka objektivitas akan hilang dan laporan keuangan hanya akan menjadi alat justifikasi. Dia susah untuk dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, ini akan berdampak sangat serius karena tanpa transparansi yang dijaga oleh standar akuntansi, maka kepercayaan pasar pun akan runtuh. Dan oleh karena itu, klasifikasi yang kita bahas hari ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana kerangka konseptual bekerja sebagai solusi atas konflik-konflik kepentingan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana konflik-konflik ini kita gambarkan dalam suatu diagram. Untuk lebih jelasnya, kita akan memetakannya ke dalam suatu diagram Venn yang dikemukakan oleh Ryuji Ijiri, seorang tokoh besar dalam teori akuntansi. Di sini dipetakan lebih jelas bagaimana informasi itu menjadi suatu sumber, informasi dalam laporan keuangan ini menjadi suatu sumber dari adanya konflik kepentingan. Nah, ada 3 lingkaran, lingkaran C, company, lingkaran U, users, lingkaran P, profession. Nah, lingkaran C atau company, ini adalah mewakili seluruh data yang diputuskan oleh manajemen untuk diungkapkan secara formal kepada publik. Lingkaran U atau users adalah merepresentasikan seluruh spektrum informasi yang dibutuhkan oleh publik, oleh investor, kreditor, untuk memprediksi arus kas masa depan. Kemudian lingkaran P atau profession adalah subset informasi yang mampu diverifikasi dan diukur secara reliable menurut standar audit oleh profesi akuntan. Nah, di sini fokus utama kita adalah pusat area 1, yang dimana ini tuh adalah wilayah konsensus atau kondisi ideal, dimana
Di area ini tuh informasi yang diterbitkan perusahaan adalah informasi yang memang dibutuhkan oleh users dan validitasnya telah diverifikasi oleh oleh auditor. Nah, semakin besar area satu ini, maka semakin tinggi pula kualitas pelaporan keuangan sebuah negara atau suatu entitas. Kemudian adalah ada zona 2 sampai ke zona 7, ini adalah zona-zona yang konflik karena ada perbedaan ekspektasi antara apa yang dihasilkan perusahaan dan apa yang diharapkan oleh publik dan bagaimana validitas yang dihasilkan oleh auditor. Ada area 5 di mana hanya company yang ada. Artinya informasinya berlebih atau noise. Perusahaan mengungkapkan banyak hal, tapi sebenarnya tidak relevan dan tidak dibutuhkan oleh users. Dan tidak diverifikasi pula oleh auditor, oleh profession. Kemudian ada area 7, yang ini area U, hanya U, di mana di sini ada information gap. Pengguna sangat membutuhkan suatu informasi ini tapi tidak diungkapkan oleh perusahaan. Nah, ada area 3 dan area 4. Dan di sini menunjukkan ketimpangan antara apa yang bisa diverifikasi auditor dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar. Intinya, yang paling penting adalah keberadaan area-area di luar nomor 1. Ini mencerminkan adanya kegagalan dari penyajian suatu informasi, di mana kepentingan satu pihak tidak terakomodasi oleh pihak lain. Oke, setelah kita memetakan seluruh area konflik melalui diagram Venn, pertanyaannya di sini adalah himpunan mana yang harus dijadikan sebagai prioritas? Dan bagaimana kita menyelaraskan antara perbedaan kepentingan dari berbagai pihak? Ini susah. Jadi di sini inilah gunanya kita belajar dari akuntansi. Oke, mari kita bedah siapa yang menjadi pusat perhatian dari informasi-informasi yang disajikan oleh laporan keuangan. Ada pendekatan-pendekatan yang digunakan. Pertama kita bahas pendekatan perusahaan. Nah, di sini area C yang di diagram Venn tadi itu bersifat tetap kalau dengan pendekatan perusahaan. Jadi artinya fokus utama adalah efisiensi pelaporan dari sisi emiten, dari sisi penerbit laporan keuangan. Pendekatan ini sering dipengaruhi oleh tekanan politik dan legislatif, di mana tujuannya adalah memastikan beban pelaporan tidak menghambat operasional perusahaan. Ya, sudah, yang penting laporan keuangan jadi agar tidak meribetkan dan tidak terlalu membebani perusahaan. Kemudian adalah pendekatan pengguna. Dan di sini adalah paradigma yang saat ini benar-benar standar akuntansi. Jadi, kalau kita lihat, maka yang sekarang terjadi di dunia, mereka lebih condong kepada pendekatan pengguna ya. Nah, di sini area pengguna itu bersifat tetap, fokusnya adalah decision usefulness, atau standar dibuat agar informasi memiliki nilai prediksi bagi investor, sehingga lingkaran P atau profesi dan C atau perusahaan harus bergerak menyesuaikan kebutuhan pengguna, kebutuhan pasar. Kemudian ketiga, yang terakhir adalah pendekatan profesi. Di sini area P atau profession bersifat tetap, di mana penekanannya adalah pada keandalan teknik pengukuran dan kemudahan verifikasi audit. Tujuannya agar laporan keuangan memiliki kepastian hukum dan teknis yang tinggi. Kemudian bagaimana cara menyeimbangkan ketiga kelompok tadi antara perusahaan, users, dan profession? Jawabannya adalah dengan suatu kerangka konseptual. Nah, di sini kerangka konseptual itu berperan sebagai konstitusi dalam akuntansi. Ia berfungsi sebagai pedoman agar meminimalkan konflik-konflik yang terjadi antara ketiga belah pihak tadi. Nah, agar solusinya efektif, agar pemecahan masalahnya efektif, maka kerangka konseptual menetapkan dua kualitas fundamental. Yang pertama adalah relevansi dan kedua adalah representasi tepat. Nah, kita akan bahas relevansi. Jadi informasi itu harus mampu membuat perbedaan dalam keputusan. Ia harus punya nilai prediksi terhadap masa depan entitas. Sementara representasi yang tetap atau faithful representation ini adalah kunci untuk meredam konflik karena informasi harus lengkap, bebas dari kesalahan, dan yang paling penting adalah netral. Netralitas berarti standar tidak boleh disusun untuk menentukan satu pihak di atas pihak lainnya. Nah, jadi tujuan akhir dari semua dinamika ini adalah menciptakan suatu ekosistem pelaporan keuangan yang transparan, dapat dibandingkan, kemudian dipahami oleh semua pihak. Dengan memahami klasifikasi dan konflik ini, kita menyadari bahwa setiap angka dalam laporan keuangan ini adalah hasil dari upaya teoritis untuk mencapai suatu keadilan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, untuk materi selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Nah, laporan ini itu disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu, tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai kondisi keuangan
perusahaan sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam menilai kinerja keuangan, memprediksi prospek masa depan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan itu digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan dan kinerja perusahaan. Nah, di sini pihak-pihak tersebut itu adalah yang pertama ada investor. Di sini investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai potensi keuntungan dan risiko sebelum menanamkan modal. Lalu yang kedua ada kreditur atau pemberi pinjaman. Di sini kreditur memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Lalu ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan itu menggunakan laporan keuangan sebagai alat evaluasi kinerja dan dasar dalam perencanaan strategi bisnis di masa depan. Lalu yang keempat ada pemerintah. Pemerintah di sini tuh memanfaatkan laporan keuangan untuk kepentingan pengawasan, penetapan kebijakan ekonomi, serta penentuan kewajiban perpajakan perusahaan. Lalu yang kelima dan terakhir ada masyarakat dan karyawan. Di sini kedua entitas tersebut itu juga dapat menggunakan laporan keuangan untuk memahami stabilitas serta perkembangan perusahaan, tempat mereka bekerja atau berinteraksi secara ekonomi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat laporan keuangan bagi pengambilan keputusan. Nah, di sini laporan keuangan itu memiliki peran penting sebagai sumber informasi utama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Nah, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan itu membantu para pengguna untuk menilai kondisi keuangan perusahaan seperti tingkat profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Lalu ada para pengguna yang juga memanfaatkan laporan keuangan untuk menentukan strategi mereka dalam mengambil keputusan. Nah, di sini yang pertama ada investor. Investor ini tuh dapat memutuskan apakah mereka akan membeli, menahan, atau menjual investasi mereka. Lalu yang kedua ada kreditur. Kreditur ini dapat menentukan apakah perusahaan itu dapat diberikan pinjaman atau tidak. Lalu ada manajemen yang dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi strategi yang telah dijalankan serta perencanaan kebijakan yang lebih efektif di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dalam akuntansi. Pengertian kerangka konseptual merupakan suatu sistem pemikiran yang berisi konsep-konsep dasar yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi. Kerangka ini disusun untuk memberikan arah yang jelas mengenai tujuan pelaporan keuangan serta prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam proses penyajian informasi keuangan. Dengan adanya kerangka konseptual, proses penyusunan standar akuntansi dapat dilakukan secara lebih sistematis sehingga setiap standar yang dihasilkan memiliki dasar pemikiran yang logis dan konsisten. Di dalam kerangka konseptual terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Komponen tersebut antara lain tujuan pelaporan keuangan yang menjelaskan untuk siapa laporan keuangan disusun dan apa manfaat informasi yang disajikan. Selain itu, terdapat karakteristik kualitatif informasi keuangan seperti relevansi dan keandalan yang menentukan kualitas informasi yang dihasilkan. Kerangka konseptual juga memuat definisi unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, serta menjelaskan dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam proses pencatatan dan pelaporan. Keberadaan kerangka konseptual memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan standar akuntansi. Kerangka ini menjadi pedoman bagi lembaga penyusun standar agar setiap aturan yang ditetapkan tidak bersifat terpisah-pisah, melainkan memiliki dasar konseptual yang sama. Dengan demikian, kerangka konseptual membantu menciptakan konsistensi dalam praktik akuntansi serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kerangka konseptual berfungsi sebagai fondasi teoritis yang mendukung terciptanya sistem pelaporan keuangan yang lebih struktur, transparan, dan dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sekian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri merupakan proses akhir dari akuntansi yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, serta arus kas dari perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini dicatat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan ini terdapat 5 yang lengkap, yaitu yang pertama terdapat laporan laba rugi, yang kedua laporan posisi keuangan atau neraca, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, serta yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan.
Nah, yang pertama terdapat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menyajikan informasi dari kinerja keuangan perusahaan. Nah, terdapat beberapa informasi di laporan ini, yaitu informasi terkait beban dan pendapatan. Laporan ini juga menyajikan informasi terkait apakah perusahaan ini memperoleh laba atau memperoleh rugi. Terdapat rumus dasar pada laporan ini, yaitu laba bersih sama dengan pendapatan dikurang dengan beban. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Nah, neraca atau laporan posisi keuangan ini merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini menggambarkan apa yang dimiliki perusahaan, kewajiban perusahaan, dan hak atas pemilik perusahaan. Terdapat komponen utama yaitu aset, likuiditas, dan ekuitas. Terdapat juga persamaan dasar yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya terdapat laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan dalam kepemilikan atau modal selama periode akuntansi. Laporan ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi perubahan modal pemilik atau perubahan pemilik pemegang saham. Persamaannya yaitu ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah laba bersih ditambah investasi pemilik dikurang dengan dividen. Selanjutnya yaitu terdapat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan atau pengeluaran kas dari perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas ini di dalamnya dibagi menjadi tiga aktivitas utama. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir merupakan aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan catatan tambahan atau not tambahan dari laporan keuangan yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti memberikan tambahannya seperti kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, rincian aset dan kewajiban, penjelasan mengenai transaksi tertentu, dan juga informasi mengenai risiko keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antar laporan keuangan. Nah, setiap laporan keuangan memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam proses analisis keuangan perusahaan secara menyeluruh. Kelima, laporan tersebut saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang nyata dan yang menyeluruh mengenai kondisi serta kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Hubungan antar laporan keuangan dapat diketahui seperti laba bersih dari laporan laba rugi mempengaruhi laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas disajikan dalam neraca. Selanjutnya, saldo kas dalam laporan arus kas harus sesuai dengan kas pada neraca atau harus sama. Selanjutnya, laporan arus kas dipengaruhi oleh informasi dari laporan laba rugi dan neraca. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan yang lebih merinci dari keempat laporan tadi. Dengan adanya keterikatan tersebut, seluruh laporan keuangan harus dianalisis secara bersama-sama agar dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan lebih rinci mengenai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi. Oke, selanjutnya kita beralih ke karakteristik normatif dalam akuntansi. Jadi, karakteristik normatif itu adalah kriteria atau sifat yang seharusnya dimiliki oleh informasi akuntansi agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi para penggunanya. Artinya, laporan keuangan itu tidak hanya berisi angka, tetapi juga harus memenuhi standar tertentu supaya informasi yang disampaikan dapat digunakan dengan baik. Nah, karakteristik ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan mengikuti pedoman tersebut, akuntan dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya. Selanjutnya, membahas mengenai macam-macam karakteristik normatif dalam akuntansi. Di sini ada dua kelompok. Yang pertama yaitu karakteristik relevansi dan keandalan informasi. Nah, yang pertama yaitu relevansi. Relevansi itu berarti informasi yang disajikan harus berkaitan dengan kebutuhan pengguna dan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang relevan itu biasanya dapat digunakan untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa depan atau untuk mengevaluasi keputusan yang telah diambil sebelumnya. Yang kedua yaitu keandalan. Keandalan di sini berarti informasi akuntansi harus dapat dipercaya dan disajikan secara jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi tersebut juga harus objektif dan tidak memihak pada pihak tertentu.
Lalu yang kelompok kedua yaitu karakteristik keterpahaman dan keterbandingan. Yang pertama yaitu keterpahaman. Keterpahaman di sini itu berarti informasi akuntansi harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Penyajian laporan keuangan itu harus menggunakan cara yang sistematis dan tidak membingungkan, sehingga pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi atau orang awam dapat memahami informasi yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir yaitu keterbandingan. Keterbandingan di sini berarti informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan. Perbandingan ini bisa dilakukan antara laporan keuangan dari periode sebelumnya dengan periode sekarang atau dengan laporan keuangan perusahaan lain. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik tambahan dan taksonomi normatif, yaitu konsistensi, materialitas, dan konservatisme. Jadi yang pertama yaitu konsistensi, di mana konsistensi ini berarti perusahaan menggunakan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, hal ini penting agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Jika perusahaan mengubah metode akuntansi, perubahan tersebut juga harus dijelaskan dalam laporan keuangan agar pengguna nantinya memahami dampaknya. Yang kedua yaitu materialitas. Jadi dalam akuntansi tidak semua informasi harus dilaporkan secara rinci. Informasi dianggap material jika keberadaannya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan seperti investor atau kreditur. Yang ketiga ada konservatisme atau prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip ini menekankan bahwa akuntansi sebaiknya tidak terlalu optimis dalam mengakui laba atau nilai aset. Sebaliknya potensi kerugian harus lebih cepat diakui untuk menghindari penyajian laporan yang terlalu tinggi. Baik, pada slide kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik normatif diterapkan dalam standar akuntansi seperti SAK dan IFRS. Pertama, konsistensi ini diterapkan dengan mewajibkan perusahaan itu menggunakan metode akuntansi yang sama secara berkelanjutan. Jika terjadi perubahan metode, perusahaan harus mengungkapkan alasan dan dampaknya dalam laporan keuangan. Yang kedua, materialitas. Ini digunakan sebagai dasar dalam penyajian informasi. Jadi standar akuntansi memungkinkan perusahaan tidak menyajikan detail tertentu jika informasi tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi keputusan pengguna. Yang ketiga yaitu konservatisme atau prudence ini diterapkan dalam proses estimasi akuntansi seperti penilaian aset, penyisian kerugian, dan pengakuan kewajiban. Prinsip ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan tidak menampilkan kondisi perusahaan secara terlalu optimis. Jadi dengan penerapan karakteristik ini, standar akuntansi bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan berguna bagi para pengambil keputusan ekonomi. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.